Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan dan kebanggaan kita, SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Mempelajari hukum agar kita paham dengan hukum. Untuk saat ini SHMH pada video yang ke-157 kita akan membahas pasal 335 KUHP baru. KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026. Namun sebelum membahas pasal, saya akan menyampaikan beberapa hal bahwa kita itu hidup bernegara, tidak seluruhnya apa-apa yang terkait dengan negara atau terkait informasi-informasi milik pemerintah itu harus dibuka setransparan mungkin. Itu tidak seperti itu. Karena apa? Di luar sana ataupun juga di dalam negara kita pasti ada pihak-pihak yang tidak suka atau memiliki sesuatu niatan untuk merugikan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal merugikan ini dalam arti yang luas, bisa jadi merugikan secara ideologi, bisa jadi merugikan secara politik, bisa jadi merugikan secara ekonomi, bisa jadi merugikan secara sosial, bisa jadi juga merugikan secara kebudayaan, ataupun yang lebih fatal juga merugikan keamanan atau pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu ada informasi-informasi yang berisi tentang sesuatu yang dirahasiakan demi keamanan, ketentraman negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bahwa hal-hal yang seperti ini harus dilindungi karena kita kembali lagi kepada zaman dulu. Ada yang namanya tokoh ahli strategi perang namanya Sun Tzu, ya. Namanya Sun Tzu, dia berpikir bahwa untuk memenangkan sebuah pertarungan, sebuah peperangan itu tidak hanya menguatkan diri sendiri saja, namun itu harus tahu segala informasi lawan, mulai dari kekuatannya, strategi yang dilakukan, jumlah pasukannya, katakanlah seperti itu, sehingga semua hal terkait dengan lawan itu diketahui oleh pihak kita, maka dipastikan kita dapat memenangkan sebuah peperangan. Itu kurang lebih teori Sun Tzu seperti itu. Nah, sama dengan negara kita tidak boleh seluruh yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia semua orang tahu, apalagi negara-negara di luar sana semua tahu. Maka kan kalau dengan semuanya tahu, maka bisa menjadikan titik lemah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam hal ini ada informasi-informasi milik negara ataupun milik pemerintah yang statusnya dirahasiakan atau dilindungi. Bahasa singkatnya adalah informasi intelijen. Negara kita apakah melakukan hal-hal ini? Saya yakin iyalah, udah bukan rahasia umum toh. Negara A memantau negara B, negara B memantau negara A, atau mencari informasi negara A mencari informasi tentang negara B, negara B juga mencari informasi negara A atau C, D, E, dan seterusnya. Karena apa? Mencari informasi ini bukan berarti ada niatan jahat ya. Kan bisa jadi juga mencontek, meniru, kan gitu. Atau ya yang lebih parah lagi, kalau informasi ini diketahui oleh pihak luar, oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan negara kesatuan Republik Indonesia, maka menjadi titik lemah. Kalau zaman dulu, sebelum ada komputer, sebelum ada internet, itu
rahasia itu dituangkan atau dalam bentuk dokumen-dokumen atau surat-surat, ya semacam dokumen-dokumen lah untuk memudahkannya. Namun untuk saat ini sudah tahun 2023, di mana era-eranya sudah era elektronik, era komputerisasi, sudah 4.0, 5.0, bahkan sudah ada teknologi AI ya, maka wajar kalau KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 memasukkan norma-norma hukum yang diatur di dalam pasal 335 yang berbunyi, setiap orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 7. Kategori 7 ini berarti 5 miliar rupiah. Kita bahas satu persatu. Setiap orang berarti siapapun dia, mau WNI, mau WNA. Bisa juga setiap orang di sini adalah korporasi, kelompok, atau organisasi, baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak memiliki badan hukum. Tanpa hak, sebetulnya orang ini tidak memiliki hak, tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki tugas untuk itu. Tapi dia menggunakan, tanpa hak menggunakan, atau mengakses komputer, masuk ke dalam sistem-sistem komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun, maka dengan cara apa saja. Bisa jadi membajak, mengehack, menyadap, melakukan mata-mata, melakukan undercover, melakukan penyurupan, melakukan penyusupan, atau apapun caranya dengan menggalang berarti menggalang orang-orang yang menguasai sistem informatika ini supaya memberikan itu. Termasuk dalam hal ini, kalau untuk dunia intelijen itu kan ada undercover, ada surveillance, ada eliciting, ada tapping, ada penyurupan, ada penyusupan. Itu metode-metode di dunia intelijen kan seperti itu. Nah, di sini bahwa saya menggarisbawahi atau supaya singkat bahwa informasi yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi, saya dengan bahasa saya supaya mudah, ya informasi intelijen. Itu bahasa saya. Namun kalau di dalam KUHP baru ini adalah informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi. Kemudian tadi dengan cara apapun, sehingga macam-macam caranya tidak ditentukan, tidak limitatif di dalam KUHP baru ini. Caranya adalah tak terhingga, apapun caranya, mau disadap, mau dipoto, mau dihack, mau dibawa CPU-nya atau servernya, itu terserah, tidak terbatas untuk caranya. Sehingga cara apapun, asalkan kemudian dengan maksud memperoleh berarti mendapatkan data milik intelijen, milik pemerintah yang harus dilindungi, yang dirahasiakan, bisa diambil, disedot, bahasa saya. Kemudian atau mengubah, tidak ngambil, diubah, akhirnya datanya misalnya AB diganti dengan XYZ, secara otomatis begitu dibuka, kalau udah diganti kan datanya ini digunakan, ternyata salah karena memang apa, sudah diubah, merusak, berikut data itu dikasih virus, rusak, tidak bisa digunakan atau hilangkan di Dell, seperti itu. Nah, itu akan sangat membahayakan, dan yang bahaya, yang menimbulkan kerugian ini adalah semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat bahaya kalau data-data informasi intelijen, informasi milik pemerintah yang harus dilindungi, yang harus dirahasiakan itu bisa sampai jebol, bisa sampai dijebol oleh siapapun dengan maksud memperoleh keuntungan, mengubah, apalagi menghilangkan, bisa kalang kabut ini. Maka itu ancaman hukumannya cukup tinggi, yaitu 12 tahun.
atau pidana paling banyak kategori 7. Kalau muncul pertanyaan, apakah bisa data-data di dalam sistem informasi komputer medis? Bisa, sudah banyak fakta-fakta juga, malah justru dari salah satu anak muda kita, anak muda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum lama ini ditangkap oleh, kalau tidak FBI atau CIA, yang juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum negara Indonesia, karena dia bisa meretas sistem-sistem milik NASA, juga bisa meretas puluhan sistem-sistem informasi yang dirahasiakan milik puluhan negara lain. Nah, itu kan buktinya bisa dari hobi otak-atik komputer bisa. Juga ada yang ahli-ahli hacker itu yang akhirnya diangkat sebagai CEO security atau mungkin sebagai kepala. Ada kalau nggak salah dari Jawa Barat itu. Baru berumur tuh 19 atau 20 tahun saat ini. Ya, karena kemampuannya terkait dunia komputer, dunia informasi elektronika, maka daripada mengganggu, maka diangkat sebagai pegawai sebuah perusahaan elektronika terkenal. Itulah bahayanya, maka benar saya termasuk yang setuju apabila hal-hal terkait ini pasal 335 ini diancam hukuman yang cukup tinggi 12 tahun dan dendanya juga besar, yaitu kategori 7 berarti 5 miliar rupiah. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-157. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Berikan dukungan, tonton semua video SHMH dari awal sampai akhir, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Nyalakan tanda notifikasi dan subscribe sebab masih banyak video-video SHMH yang akan di-upload setidaknya sampai pembahasan KUHP baru selesai. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.